Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai bisnis internasional. Saya Andi Naila Zulaika dengan nomor NIM 240901500039, dan tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang juga nantinya akan membahas mengenai bisnis internasional. Di antaranya Andi Aisyah Walinge, Aisyah Nur Fauzia, Asdar Ali, dan Ahmad Gifari Ramadino. Pertama-tama teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih itu bisnis internasional? Secara umum, bisnis internasional dapat didefinisikan sebagai semua aktivitas komersial yang dilakukan oleh individu atau entitas bisnis di satu negara dengan individu atau entitas bisnis di negara lain. Ricky W. Griffin dan Michael W. Pustay menambahkan bahwa bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antara pihak dari lebih dari satu negara. Hal ini mencakup kegiatan perdagangan, investasi langsung, serta penyediaan layanan yang melibatkan berbagai pihak di negara yang berbeda. Donald Ball dan Wendell H. McCulloch juga menjelaskan bahwa bisnis internasional adalah kegiatan yang melewati batas-batas negara, yang mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, serta industri jasa seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, dan komunikasi basah. Dengan demikian, bisnis internasional berfungsi sebagai jembatan penghubung antara ekonomi global dengan aktivitas ekonomi lokal. Jadi kesimpulannya, bisnis internasional adalah semua aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau investasi antar individu atau perusahaan dari negara yang berbeda. Tujuan bisnis internasional berusaha untuk melakukan ekspansi ke bisnis internasional dengan berbagai tujuan, antara lain 1. Meningkatkan profit dan penjualan, yaitu memasuki pasar global, memberikan peluang untuk menjual lebih banyak produk dan jasa. Yang kedua, diversifikasi risiko, yaitu beroperasi di beberapa negara dapat mengurangi dampak fluktuasi ekonomi di satu pasar. Yang ketiga, akses sumber daya, yaitu beberapa negara mungkin memiliki bahan baku atau teknologi yang lebih murah dan lebih baik. Yang keempat, meningkatkan hubungan antar negara, yaitu kerjasama bisnis dapat memperkuat hubungan diplomatik dan budaya antar negara. Yang kelima, memanfaatkan keunggulan kompetitif, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan unik dari masing-masing negara untuk mengembangkan bisnis. Beberapa komponen utama dalam ruang lingkup bisnis internasional, yaitu yang pertama, perdagangan internasional. Ini adalah bentuk paling dasar dari bisnis internasional yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara negara. Perdagangan internasional mencakup dua kategori utama. Yang pertama, ekspor, yaitu penjualan barang ke luar negeri, dan impor, pembelian barang dari luar negeri. Kegiatan ini seringkali diatur oleh perjanjian perdagangan antar negara yang bertujuan untuk mempermudah arus barang. Yang kedua, investasi asing. Ini termasuk penanaman modal oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke dalam aset di negara lain. Ada dua jenis investasi asing. Yang pertama, investasi langsung atau FDI, di mana perusahaan mengakuisisi aset fisik atau mendirikan operasi baru di negara lain. Yang kedua, investasi portofolio, melibatkan pembelian surat berharga seperti saham dan obligasi di pasar luar negeri tanpa keterlibatan langsung ke dalam manajemen aset tersebut. Yang keempat, pemasaran internasional. Ini mencakup strategi untuk memasarkan produk atau layanan di pasar luar negeri. Pemasaran internasional memerlukan pemahaman mendalam tentang budaya lokal, preferensi konsumen, serta regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Yang kelima, manajemen rantai pasokan global.
Dalam konteks bisnis internasional, manajemen rantai pasokan menjadi lebih kompleks karena melibatkan koordinasi antara berbagai pihak di berbagai lokasi geografis. Hal ini mencakup pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, serta pengelolaan logistik untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen secara efisien. Yang keenam, kerjasama internasional. Banyak perusahaan terlibat dalam kerjasama strategis dengan perusahaan asing melalui joint ventures atau aliansi strategis untuk berbagi sumber daya dan teknologi. Baik, tahapan memulai bisnis internasional. Untuk memulai bisnis internasional, perusahaan perlu mengikuti beberapa langkah kunci. Yang pertama, riset pasar. Memahami tren dan perilaku konsumen di pasar target. Yang kedua ada ekspor insidental, memulai dengan ekspor berdasarkan permintaan luar negeri yang muncul secara tak terduga. Yang ketiga ada joint venture, bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk mengurangi risiko dan memanfaatkan pengetahuan di pasar lokal. Yang keempat ada e-commerce global, menggunakan platform digital untuk menjual produk ke konsumen di seluruh dunia tanpa perlu membuka toko fisik. Strategi memasuki bisnis internasional. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk memasuki bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor merupakan salah satu cara paling umum untuk memasuki pasar internasional. Dalam strategi ini, perusahaan menjual produk mereka ke negara lain. Ekspor dapat dilakukan dalam dua bentuk, ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor langsung yaitu perusahaan menjual produk secara langsung kepada pembeli di negara tujuan tanpa melalui perantara. Ini memungkinkan kontrol lebih besar atas proses penjualan dan hubungan pelanggan. Ekspor tidak langsung yaitu perusahaan menggunakan agen atau distributor lokal untuk menjual produk mereka di negara lain. Ini bisa mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan pengoperasian di pasar baru. Yang kedua yaitu joint venture, yaitu kerjasama antara dua perusahaan dari negara berbeda untuk membentuk entitas baru. Ini memungkinkan berbagi risiko dan sumber daya. Yang ketiga yaitu franchising. Franchising adalah model bisnis di mana perusahaan memberikan hak kepada individu atau perusahaan lain atau franchise untuk menggunakan merek dagang, sistem bisnis, dan dukungan operasional dalam menjalankan usaha mereka sendiri tanpa harus membangun infrastruktur sendiri. Yang keempat yaitu investasi langsung atau FDI, yaitu mendirikan pabrik atau kantor cabang di luar negeri untuk mengendalikan operasi secara langsung. Yang kelima yaitu kemitraan strategis, yaitu melibatkan kolaborasi antara dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan bersama tanpa membentuk entitas baru. Ini bisa berupa aliansi dalam penelitian dan pembangunan, pemasaran bersama, atau berbagi teknologi. Yang terakhir yaitu e-commerce global, yaitu dengan kemajuan teknologi informasi, e-commerce menjadi salah satu cara efektif untuk memasuki bisnis internasional tanpa batasan geografis. Perusahaan dapat menggunakan platform digital untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen global. Tantangan dalam bisnis internasional. Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, perusahaan tidak hanya harus memahami dinamika pasar lokal, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasi mereka. Tantangan-tantangan tersebut akan saya jelaskan yang dimana itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini dapat mempengaruhi komunikasi, negosiasi, dan hubungan bisnis. Perusahaan perlu memahami norma dan nilai lokal untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua itu ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Setiap negara memiliki peraturan yang unik terkait perdagangan dan pajak. Perubahan dalam kebijakan perdagangan seperti tarif dapat mempengaruhi biaya dan akses pasar. Yang ketiga itu ada risiko ekonomi dan politik. Fluktuasi ekonomi dan ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi permintaan dan investasi.
Krisis di suatu negara dapat berdampak pada pasar global. Yang keempat itu ada persaingan global. Perusahaan harus bersaing dengan pemain lokal dan multinasional. Inovasi produk dan strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk menarik pelanggan. Yang kelima itu ada logistik dan rantai pasokan. Mengelola logistik internasional bisa rumit. Biaya transportasi dan keterlambatan pengiriman dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Yang keenam itu ada teknologi dan inovasi. Investasi dalam teknologi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan bersaing di pasar global. Ancaman terhadap data juga menjadi perhatian penting. Beberapa contoh bisnis internasional yang menunjukkan bagaimana perusahaan beroperasi di pasar global. Yang pertama itu Apple Inc. Apple adalah contoh utama dari bisnis internasional yang sukses. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tidak hanya menjual produk seperti iPhone dan MacBook ke seluruh dunia, tetapi juga memproduksi sebagian besar komponen di luar negeri, terutama di Cina dan India. Dengan model bisnis ini, Apple mampu menguasai pasar global dan memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai negara melalui distribusi dan pemasaran yang internasional, yang terintegritas. Yang kedua, Coca-Cola merupakan salah satu merek minuman paling dikenal secara internasional. Perusahaan ini beroperasi di lebih dari 200 negara dan menyesuaikan produk mereka dengan selera lokal. Misalnya di berbagai negara, Coca-Cola mengubah rasa dan bahan minuman untuk memenuhi preferensi konsumen setempat. Kerjasama dengan distributor lokal juga membantu Coca-Cola menjaga rantai pasokan dan distribusi yang efisien. Ketiga, Toyota. Sebagai produsen mobil terkemuka, Toyota tidak hanya menjual mobil ke seluruh dunia, tetapi juga memiliki pabrik produksi di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Thailand. Dengan cara ini, Toyota dapat mengurangi biaya pengiriman dan memenuhi permintaan pasar dengan lebih cepat. Dan juga perusahaan lainnya seperti Unilever, McDonald's, dan Alibaba. Jadi kesimpulannya, bisnis internasional adalah bidang yang kompleks namun penuh peluang. Dengan memahami bisnis internasional, perusahaan dapat merancang pendekatan yang efektif untuk bersaing di pasar global. Kemajuan teknologi informasi telah membuka banyak pintu bagi inovasi dalam cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan serta mitra di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika bisnis internasional menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan yang ingin berkembang secara global.